So we will first start with the taking of precepts. We will start from Namo Tassa. Ya, jadi pertama-tama kita Syalito Caru akan membawa kita untuk mengambil sila kembali, ya. Baik. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. 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 Buddham Saranam Gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sanghang saranam gacchami. Tutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi buddhang saranam gacchami. Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tutiyampi dhammang saranam gacchami. Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Saranagam Paripunam. Amma Shale. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abrahmacharya Weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Suramiraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani sikkhapadam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vikala bhojana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai. Nacha Kita Padita Visukadasana Malakanda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana dharana mandana vipusanatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Puja Sayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Uccasayana Mahasayana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Metta Sahagatena Cetasa Sabapana Bhutesu Paritva Viharanam Samadhiyami. Metta sahagatena cetasa sabapana bhutesu paritva viharanam
samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Idam me silam Idang me silang maka palanyanasa maka palanya nasa pacayo hotu cayo hotu apamadena sampadeta ama syale sadu Sadhu, sadu. On previous day, I explained some excerpts from Dhatu Vibhanga Sutta. King Pukusati of Takasila became an ascetic. He renounced as an ascetic and he traveled 192 yojana to go and pay respect and to listen to the teachings of the Buddha. And Buddha, foreseeing the potential of Pokusati, Buddha traveled 45 yojana to teach him. And Buddha arrived in this humble place. Beberapa hari yang lalu, yang terhormat Syale Docharu telah menjelaskan intisari dari Dhatu Vibhanga Sutta. Pada waktu itu, Raja Pukusati dari Takasila yang telah meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi petapa, melakukan perjalanan sejauh 192 yojana. Beliau pergi untuk memberikan penghormatan dan mendengarkan ajaran Buddha. Kemudian Buddha yang melihat potensi dari Pukusati ini, Buddha melakukan perjalanan sejauh 45 yojana untuk mengajarkan Dhamma kepadanya. Buddha sampai di tempat yang sederhana, di bengkel keramik yang sederhana. Buddha, what the Buddha taught to Pokusati, I will explain some facts from it, some excerpts. Buddha said, in a person, there are 6 elements, 6 fields of contact, 18 kinds of mind, 4 foundation. And the person who is firmly on the 4 foundations, the stream of wrong notion will not flow, and such a person is said to be sage at peace. Apa yang telah diajarkan oleh Buddha kepada Pukusati pada kesempatan ini yang terhormat Syale akan mengambil beberapa bagian untuk mengajarkannya pada kita. Buddha mengatakan bahwa di dalam makhluk, di dalam manusia ini ada 6 unsur, kemudian ada 6 landasan kontak, dan ada 18 kesadaran, serta 4 landasan. Bagi mereka yang kokoh di dalam 4 landasan ini, dikatakan bahwa arus keburukan tidak akan mengalir padanya, tidak akan mengalir ke sana, tidak akan mengalir pada orang yang berdiam dalam kedamaian.
And do not neglect wisdom. Preserve and guard the truth. Practice abandoning. And practice to gain peace, which is totally peaceful, where the kilesa have come to extinction. Janganlah melupakan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Haruslah selalu menjaga dan merawat kebenaran. Harus mempraktekkan pelepasan. Juga harus mempraktekkan untuk bisa mencapai kedamaian. Kedamaian yang sejati di mana kilesa sudah disingkirkan. Here in this sutta, there explains the 6 kinds of elements. These are Prithvi Dhatu, earth element, Apo Dhatu, water element, Tejo Dhatu, temperature element, Vayo Dhatu, air element, Akasa Dhatu, space element, and Vijnana Dhatu, the mind element. Di dalam sutta ini dijelaskan tentang 6 unsur, yaitu Patawi Dhatu, unsur tanah, Apo Dhatu, unsur cair, kemudian Tejo Dhatu, unsur temperatur, Vayo Dhatu, unsur udara, Akasa Dhatu, unsur ruangan, dan Vijnana Dhatu, unsur kesadaran. Prithvi Dhatu, the earth element. There are the internal earth element and external earth element. The Prithvi Dhatu, the earth element, that is within the person, that these are internal. There are 19 or 20 of them. When you study the 32 parts of the body, among them, like head hair, body hair, nails, teeth, skin, and so on, these 19 or 20 of them, up to feces or brain, these are the ones that are obvious in Prithvi Dhatu, earth element. Patawi Dhatu atau unsur tanah ini ada yang internal dan eksternal. Unsur tanah internal dan unsur tanah eksternal. Patawi Dhatu yang berada di dalam diri seseorang itu, itulah yang disebut unsur internal. Terdiri atau ada 19 atau 20 unsur. Ketika Anda mempelajari 32 bagian dari jasmani atau tubuh ini, yang diantaranya adalah rambut di kepala, bulu tubuh, kuku, kulit, dan sebagainya, sampai dengan ke 19 atau 20, sampai ke kotoran, mereka adalah Patawi Dhatu, unsur tanah yang jelas. Most of the people are attached in Patavi Dhatu. Most of them, many of them are attached in these elements. For example, one is attached in the hair, that one goes to the salon, different hairstyle, dyeing them, eyebrows, getting tattoos in the eyebrow,
getting the nails done, decorated, the nail salon. Orang pada umumnya melekat pada patawi dhatu ini. Orang melekat pada unsur padat ini, misalnya ketika seseorang sangat melekat pada rambutnya. Ia pergi ke salon untuk menata rambutnya, kemudian untuk mewarnai rambutnya, lalu memasangkan tato pada alisnya, pergi ke salon tato, lalu ke salon kuku untuk menghias kukunya. Being attached in these dhatu, they might be attached. I have a good hairstyle, and then one might have pride that I have good teeth, I have healthy bones, and then I have good skin, I have good complexion. So in this way, people are attached in the dhatu. Kemelekatan pada dhatu ini, misalnya orang menjadi mengatakan, saya mempunyai tatanan rambut yang indah. Kemudian gigi saya bagus, tulang saya sehat, kulit saya halus, warna menyenangkan. Dengan cara inilah orang melekat pada dhatu ini. As a yogi, while we are practicing Satipatthana meditation, I will explain how the Patavi Dhatu, earth element, manifests. Sebagai seorang yogi, pada saat Anda mempraktekkan meditasi Satipatthana ini, yang terhormat Syale akan menjelaskan bagaimana perwujudan dari patawi dhatu ini. There are characteristic, function, and manifestation that are unique to Patavi Dhatu, earth elements. Ada ciri-ciri, kemudian fungsi, manifestasi atau perwujudan yang unik dari patawi dhatu ini, unsur tanah ini. The characteristic of earth element is hardness, roughness. Ciri-ciri dari unsur tanah ini adalah keras dan kasar. Not only hardness, roughness, but softness also is the nature of Patavi Dhatu. Sometimes yogi notices hardness, sometimes roughness, sometimes softness. Tidak hanya keras dan kasar saja, tetapi lembut itu juga merupakan sifat dari patawi dhatu. Kadang-kadang yogi melihat keras, kasar, tetapi juga bisa melihat kelembutan. So the characteristic of Patavi Dhatu is Kakala Dalekana. Patavi Dhatu has the characteristic of hardness, roughness, also softness. Jadi, ciri-ciri dari patawi dhatu adalah bahwa patawi dhatu itu keras, mempunyai tanda keras, kasar, juga lembut. Patitana rasa, Patavi Dhatu has the character, the function
as foundation. Kemudian, patawi dhatu ini memiliki fungsi sebagai dasar atau landasan. In the manifestation, Sampatechana Pachupatana, the manifestation as receiving or supporting. Kemudian, manifestasi atau perwujudannya adalah menerima dan menyokong. So this manifests as support, it manifests as supporting. When you do walking meditation, for example, when you place the foot, when you place the foot on the ground manifests, there is Patavi Dhatu in the ground that manifests as supporting, as well as the Patavi Dhatu in the foot is supporting. Manifestasi atau perwujudannya sebagai mendukung. Ketika Anda melakukan meditasi jalan, pada saat Anda meletakkan kaki Anda di lantai, lantai itu memiliki manifestasi dari patawi dhatu, yaitu mendukung. Demikian juga patawi dhatu yang ada di kaki Anda mewujudkan diri atau bermanifestasi mendukung. So in this way, while the yogi is practicing Satipatthana meditation, if the yogi notices hardness, roughness, softness, supporting, propping, lightness, heaviness, this is Patavi Dhatu that one is noticing. Demikianlah pada saat yogi mempraktekkan meditasi Satipatthana. Ketika mereka melihat keras, kemudian lembut, mendukung, kemudian rasa ringan ataupun berat, ini adalah perwujudan patawi dhatu yang mereka lihat. And we go on to Apo Dhatu, water element. In the body parts such as bile, phlegm, pus, blood, sweat, and so on, until urine, these body parts are the ones where Apo Dhatu, water element, is obvious. Sekarang kita akan melanjutkan ke Apo Dhatu atau unsur cair. Di dalam bagian tubuh kita ini ada bagian lendir, darah, kemudian ada keringat, kemudian ada juga nanah, sampai ke air seni. Ini merupakan bagian tubuh di mana Apo Dhatu tampak jelas. The characteristic of Apo Dhatu is Pakarana Lakkhana. It has the characteristic of fluidity, flowing. Ciri-ciri dari Apo Dhatu ini yaitu Apo Dhatu mempunyai ciri-ciri cair dan juga mengalir. The function of Apo Dhatu is Ruhana Rasa, meaning it makes the thing increase in size. For example, when we make cookie, we add water into the flour.
when water is added to the flour, it increases in size. So this is the function of apodhatu, making the thing increase in size. Fungsi dari apodhatu ini adalah membuat sesuatu menjadi lebih besar. Misalnya, ketika kita membuat kue, pada waktu kita menambahkan air di tepung, maka adonan ini akan menjadi lebih besar. Jadi, fungsi dari apodhatu ini adalah untuk menambah atau membesarkan ukurannya. The manifestation, Sangaha Pachupattana, the manifestation of apodhatu is that it assembles or put things together, assemble cohesion. Cohesion, assembling is the manifestation of apodhatu. Kemudian manifestasi dari apodhatu ini adalah untuk merekatkan atau kohesi. Jadi sekali lagi manifestasi dari apodhatu atau unsur cair ini adalah merekatkan atau kohesi. That's why sometimes yogi might notice the congealing something or solidifying something. So that is the manifestation, cohesion, congealing, solidifying. Oleh karena itu, kadang-kadang yogi melihat seperti menjadi membeku atau menjadi padat, itulah yang merupakan manifestasi dari unsur cair atau apodhatu. And also, yogi might notice the heaviness, yeah? When walking meditation, when the foot is dropped, one might feel heaviness. So this heaviness, it is the apodhatu, water element, that is obvious in the heaviness. Juga yogi kadang-kadang melihat, merasakan berat pada saat melakukan meditasi jalan, pada waktu ia meletakkan atau menurunkan kakinya. Terasa berat. Berat ini adalah apodhatu atau unsur cair yang terwujud jelas di dalam yang terlihat jelas di dalam meditasi jalan ini. So in this way, when the yogi notices flowing, fluidity, congealing, cohesion, stickiness, heaviness, that means it is the vayu, that is the apodhatu, water element, that one experiences. Jadi ketika para yogi melihat seperti mengalir, kemudian melihat seperti pembekuan, kemudian kohesi atau seperti lengket, itu adalah apodhatu yang sedang dialami oleh para yogi. In order to understand it, while you are doing sitting meditation, if you are sweating is obvious, note it as sweating. While you are eating, while there is stickiness that you note it as sticky. Sometimes while doing sitting meditation, there are times that the saliva in the mouth that you want to swallow, then note it
wanting to swallowing. Untuk memahami hal ini, untuk mengetahui hal ini, pada saat para yogi melakukan meditasi duduk, dan pada waktu itu Anda berkeringat dan berkeringat ini terasa jelas, maka saat itu Anda melakukan pengamatan sebagai berkeringat. Kemudian pada waktu Anda sedang makan, saat itu ada sesuatu yang lengket, Anda amati sebagai lengket. Demikian pula pada waktu Anda melakukan meditasi duduk, kadang-kadang air liur terasa sekali dan Anda ingin menelan. Pada waktu itu Anda harus amati sebagai ingin menelan, dan kemudian ditelan. And Tejo Dhatu, temperature element. The temperature element, it can be either internal or external. Kemudian yang selanjutnya adalah Tejo Dhatu atau unsur temperatur. Unsur temperatur ini bisa internal, juga bisa eksternal. There are different kind of temperature elements internally. The first one is Santapana. Santapana means the kind of heat that you experience when you feel feverish, feverish kind of heat. It is Santapana Tejo. Untuk temperatur ini ada yang berbeda, temperatur yang ada di dalam. Misalnya ketika Anda merasakan ada panas, pada saat Anda demam. Second one is Jirana Tejo. That is the kind of temperature that causes aging, that causes wrinkles on the skin, gray hair, fallen teeth. That is caused by Jirana Tejo. Kemudian jenis temperatur yang kedua ini adalah yang membuat menjadi penuaan atau membuat menjadi berkerut, kemudian juga bisa rambut menjadi beruban. Ini adalah Jirana Dhatu. Pridashana Tejo, it is the extreme kind of heat. Like, for example, if someone has cancer or some kind of illness, there can be excessive heat that has been experienced. So this is Pridashana Tejo. Kemudian ada pula panas yang sangat ekstrim. Misalnya ketika seseorang mengalami penyakit kanker atau sedang sakit, pada waktu itu dia bisa mengalami panas yang sangat ekstrim, panas yang berlebihan. And the fourth one is the kind of temperature, the heat that helps to digest the food. So whatever one drinks or eats, the food is digested by Pachaka Tejo. It is the kind of heat, the temperature that helps the digestion of food. Kemudian jenis yang keempat adalah jenis temperatur atau panas yang membantu dalam proses pencernaan makanan kita. Jadi apapun yang kita minum, apapun yang kita makan, itu akan dicerna melalui panas dari yang disebut Pachaka Tejo. The characteristic of Tejo Dhatu is heat, Unnata Lakkhana. The characteristic is heat,
warmth, cold. These are the characteristics of Tejo Dhatu. Kemudian ciri-ciri dari tejo dhatu ini adalah panas. Ciri-ciri tejo dhatu ini bisa hangat, bisa pula dingin. Ini adalah beberapa dari ciri-ciri tejo dhatu. So to the yogi who is practicing Satipatthana meditation, Tejo Dhatu, one can notice Tejo Dhatu as warmth, heat, cold, suppleness, lightness. Lightness is also because of Tejo Dhatu. Untuk para yogi yang sedang mempraktekkan meditasi Satipatthana, para yogi bisa melihat tejo dhatu atau unsur panas ini dalam bentuk rasa panas, hangat, dingin, atau seperti halus ataupun ringan. Ini adalah beberapa ciri dari tejo dhatu. For example, when one lifts the foot, lifting, one can notice the lightness. So when lifting the foot, lightness is caused by Tejo Dhatu, followed by Vayu. So in this way, Tejo Dhatu can be experienced as warmth, heat, cold, suppleness, lightness. Misalnya ketika seseorang melakukan meditasi jalan, mengangkat kakinya, pada waktu itu ia bisa melihat ringan misalnya. Pada waktu ia mengangkat kakinya, terasa ringan, ini karena tejo dhatu. Kemudian diikuti oleh vayu dhatu. Nah, dengan begitu orang bisa melihat hangat, kemudian orang bisa melihat panas, juga ringan. Vayu Dhatu, air element, that can be internal and external. So there are different types of Vayu Dhatu, different types of air inside, internal. Kemudian vayu dhatu atau unsur udara ini bisa internal dan eksternal. Ada berbagai unsur udara internal yang berbeda. The first one is Ottangama. Ottangama means upward going air. For example, if someone is burping, for example, burping, vomiting. When someone is burping, vomiting, it is the Ottangama, upward going air. That is obvious. Yang pertama adalah udara yang mengalir ke atas. Misalnya ketika seseorang bersendawa atau ketika seseorang tumpah. Ini adalah udara yang mengalir ke atas yang terwujud jelas. Adogama means downward air. For example, when you pass air, when you pass motion, this downward air is obvious. Kemudian yang kedua adalah udara yang mengalir ke bawah. Ini misalnya ketika Anda melepaskan udara ke bawah, kemudian ini adalah atau gerakan-gerakan ke bawah, ini adalah unsur udara yang bergerak ke bawah yang tampak jelas. Kochisaya, that is the air that is going in the abdomen.
Another one is Kutasaya, the air that flows in the intestine. Kemudian yang ketiga adalah udara yang ada di dalam perut. Kemudian yang keempat adalah udara yang mengalir di usus. Inga Manganusari, that is another kind of air, another type of air that goes through different parts of the body. For example, when you are bending, stretching, walking, it has to do with this Anga Manganusari, the kind of air that goes through different organs, legs, hands. Kemudian ada udara jenis yang lainnya lagi, yaitu udara yang mengalir ke berbagai bagian tubuh. Ini misalnya ketika Anda sedang menekuk, meregang, atau berjalan, semua ini merupakan perwujudan dari udara yang mengalir ke berbagai tubuh. Dengan Anda menggerakkan tungkai atau tangan Anda. And asasa pasasa, in and out breath, the air that is in the in and out breath. Kemudian yang lainnya adalah udara yang berwujud dengan keluar dan masuknya nafas. Mostly while we are doing Satipatthana practice, this Vayo Dhatu, it has to do a lot with Vayo Dhatu, air element. That's why we need to mindful of rising, falling. Rising, falling is mostly with the air that is in the abdomen, the type of air that is in the abdomen. Pada umumnya, pada saat kita mempraktekkan Satipatthana ini, banyak sekali Vayo Dhatu yang harus kita amati. Kita harus berperhatian penuh pada gerakan kembang dan kempisnya perut. Gerakan kembang dan kempis ini terjadi karena udara yang ada di dalam perut. It is also connected with the in-breath and out-breath, but here in the meditation, our primary object is the rising and falling, which is the effect of in-breath and out-breath. Juga berhubungan dengan masuk dan keluarnya nafas. Tetapi kita di sini ketika kita bermeditasi, objek dasar kita adalah kembang dan kempis, dan kembang dan kempis ini berhubungan dengan masuk dan keluarnya nafas. In other words, while noting rising and falling, it is mostly with the air that is in the abdomen. So it is Kochisaya, the air that is going in the abdomen. Be mindful, rising, falling, so that we come to know the nature of this rising, falling. Dengan kata lain, ketika kita melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis, ini terutama berkenaan dengan udara yang ada di dalam perut kita. Kita harus selalu berperhatian murni, mengamati kembang, kempis, sehingga pada akhirnya kita akan mengetahui sifat dasar dari kembang dan kempis ini. During sitting meditation, there are times where you want to burp. In that case, note wanting to burp, burping. Burping is the Ottangama, upward going air. Pada saat Anda melakukan meditasi duduk, ada saat-saat tertentu Anda terasa ingin bersendawa. Pada waktu itu Anda harus melakukan pengamatan
ingin bersendawa, lalu bersendawa. Ini adalah unsur udara yang bergerak ke atas. Also, sometimes you feel that some kind of pushing downward is also a dogama, downward going air. Be mindful. If it is pushing, note it as pushing, pushing. Juga kadang-kadang Anda merasakan seperti dorongan ke bawah. Ini adalah unsur udara yang bergerak ke bawah. Anda harus berperhatian murni terhadapnya, amati sebagai mendorong. While doing daily activities, when you are bending, stretching, turning, be mindful. When you are mindful of this bending, stretching, turning, walking, one can come to know this Anga Manga Nusari, the kind of air that is pervading in the leg, in the hand, bending, stretching, and so on. Ketika Anda melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya ketika menekuk, kemudian meregang, berputar, Anda haruslah berperhatian murni. Ketika Anda berperhatian murni terhadap gerakan menekuk, meregang, berputar, berjalan, maka Anda akan bisa melihat udara yang mengalir di bagian kaki dan bagian tubuh lainnya. So, as a yogi, when noting these objects that are obvious, Vayu Dhatu, air element, one can notice its characteristic: stiffness, tension, relaxation. Stiffness, tension, relaxation are the characteristics of Vayu Dhatu. Sebagai seorang yogi, ketika Anda melakukan pengamatan terhadap objek yang jelas, Anda akan bisa melihat Vayu Dhatu ini, Anda akan bisa melihat ciri-cirinya, seperti misalnya kekakuan, tekanan, kemudian kenyamanan. Itu merupakan ciri-ciri dari Vayu Dhatu. It functions as movement, moving. Sometimes yogi notices the movement, moving. It is the function of Vayu Dhatu, moving, movement. Kemudian fungsi dari Vayu Dhatu ini adalah bergerak atau pergerakan. Yogi bisa melihat, bisa mengamati pergerakan ini. Itulah fungsi dari Vayu Dhatu. Or at times, it might manifest as pushing. Pushing from one place to another, pushing forward. This is a manifestation of Vayu Dhatu. Kadang-kadang bisa juga berwujud atau bermanifestasi sebagai dorongan. Dorongan dari satu tempat ke tempat yang lain, dorongan maju, ini adalah manifestasi dari Vayu Dhatu. So in this way, when the yogi notices stiffness, tension, relaxation, movement, pulling, pushing, one is coming to notice the Vayu Dhatu. Dengan cara seperti itulah ketika yogi mengetahui, memahami kekakuan, tekanan, kemudian kenyamanan, juga dorongan, pada saat itu ia mengetahui manifestasi dari Vayu Dhatu. So just now, what has been explained are the
theory about the 4 elements. But when the yogi is doing meditation, sitting meditation, walking meditation, general activities, do not deliberately think about this theory. What one has learned from theory is only Suttamaya, the knowledge that is gained by listening to the talk, by reading. This is Suttamaya Jnana. But as a yogi, one has to practice in order to experience through their meditation practice. So do not think about this theory while doing noting. Just note the presently arising object. By noting the presently arising object, aiming, directing the mind onto the object, putting effort so that the noting mind reaches the object. In this way, when the mindfulness is concurrent with the object, again and again, moment by moment, one after another, then mindfulness becomes strong so that one comes to notice what nature is in the object that the person is noting. So what one comes to notice through the experience of meditation is bhavanamaya, meaning the knowledge that is gained through mental development practice. The knowledge that is gained through this Satipatthana meditation practice. Baru saja yang terhormat Syalid menjelaskan tentang teori dari 4 unsur ini. Tetapi bagi para yogi yang berlatih meditasi, ketika Anda mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan, ataupun kegiatan sehari-hari, Syalid berpesan agar Anda jangan dengan sengaja memikirkan tentang teori ini. Teori adalah pengetahuan yang Anda peroleh melalui belajar. Ini adalah Suttamaya Jnana. Yogi haruslah praktek untuk mendapatkan pengalaman dari praktek meditasinya. Jadi janganlah memikirkan tentang teori yang sudah dipelajari. Tetapi yogi harus melakukan pengamatan terhadap apa yang muncul saat ini. Kemudian kesadaran harus diarahkan, ditujukan pada objeknya, kemudian mengerahkan usaha. Ketika perhatian murninya bisa bersama berkembang dari saat ke saat, lagi dan lagi, dan perhatian murni ini menjadi lebih kuat, maka sifat yang ada di dalam objek meditasi yang diamati, yang sedang diamati itu akan tampak. Apa yang Anda ketahui melalui praktek meditasi Anda adalah Bhavana Maya Jnana, yaitu pengetahuan yang Anda peroleh dengan cara mempraktekkan meditasi. Do not feel discouraged if one has not noticed these nature, the characteristics. What the yogi has to do is to be mindful, moment by moment, one after another. Continuity of mindfulness is very important. The more continuous the mindfulness is, the stronger it will become. One might think that each moment of mindfulness is very small and little, but if each moment of mindfulness is combined together, one after another, without gaps in between, it becomes amazingly strong. That's why continuity is very important. Sharaji uses an example
of a rope. A rope is made up of many strings, many fibers together and twined into a rope. Each string itself may not seem strong, but if these strings together, fibers together, are entwined to make it a rope, the rope is strong that it can be used to tie up ships and very big objects like ships or car. This example is used to explain that if there are no gaps between the mindfulness, the concentration, then having no gaps, mindfulness and concentration, one after another, without gaps in between, it is continuous, that it becomes strong. The more continuous the mindfulness is, the stronger it will be. The mind will be calm, collected on the object. There is also continuity of samadhi. When the mind falls calm, collected on the object, the samadhi being strong, one comes to discern what is there in the object. At times, the noting mind falls on stiffness. One notices the stiffness. If the mind falls on tension, one comes to notice the tension. If the mind falls on heat, one comes to know it as heat. If the mind falls on movement, one comes to know it as movement. If the mind falls on cohesion, one comes to know it as cohesion. If the mind falls on fluidity, one knows it as fluidity. In the object that we are noting, these four elements are present. And one comes to notice the nature that is in the object by being mindful, by the noting mind, calm, collected on the object. Shelley berpesan, janganlah merasa kecewa atau merasa terpuruk ketika Anda belum bisa melihat ciri-ciri ini. Apa yang yogi harus kerjakan adalah yogi harus tetap selalu berperhatian murni dari saat ke saat, dari satu hal ke hal berikutnya. Perhatian murni ini harus dijaga untuk bisa berlangsung terus-menerus. Ini sangatlah penting. Apabila bisa perhatian murni ini bisa terus-menerus, perhatian murni ini akan menjadi lebih kuat. Terus-menerus dari satu saat ke saat yang berikutnya. Walaupun satu saat perhatian murni itu sangatlah kecil, tetapi jika mereka disatukan menjadi satu kesatuan tanpa jeda, maka perhatian murni itu akan menjadi sangat kuat. Jadi, kelangsungan perhatian murni secara terus-menerus ini sangatlah penting. Yang Mulia Sayadaw memberikan contoh tentang seutas tali. Seutas tali itu terdiri dari banyak serat-serat kecil. Tetapi ketika mereka disatukan, dipilih menjadi satu, akan sangat kuat. Jadi satu serat saja itu tidak kuat. Tetapi ketika mereka dipilih menjadi satu, menjadi tali, maka tali itu akan sangat kuat. Tali itu sangat kuat, bisa untuk mengikat kapal, mengikat mobil. Ini adalah contoh, ini adalah sebagai contoh, jika tidak ada jeda pada perhatian murni dan konsentrasi, maka akan menjadi kuat juga. Jika perhatian murni ini tidak ada jeda, maka
perhatian murni ini menjadi kuat. Dan jika konsentrasi ini terus-menerus tidak ada jeda, konsentrasi pun juga akan menjadi kuat. Lebih kuat perhatian murni dan konsentrasi kita, maka kesadaran kita ini akan menuju ke objek meditasi. Ketika seseorang memiliki samadhi atau konsentrasi yang kuat, maka orang tersebut bisa melihat apa yang ada di dalam objek yang sedang diamatinya. Misalnya ketika kesadarannya merasakan kekakuan, kesadarannya merasakan ketegangan, atau merasakan panas, maka ia akan segera mengetahuinya itu sebagai panas. Juga ketika kesadarannya ini bergerak, ia akan segera mengetahui bahwa itu bergerak. Jika kesadarannya melihat kohesi, maka ia akan segera melihat kohesi. Demikian pula jika ada aliran, dia juga mengetahui aliran. Jadi pada waktu melakukan pengamatan, objek yang diamati dalam melakukan pengamatan terhadap suatu objek, pada saat itu 4 unsur tadi ada di dalam objek tadi. Jadi orang bisa melihat sifat yang ada di objek tersebut dengan melalui perhatian murni, kemudian melakukan pengamatan dari satu objek ke objek yang berikutnya. In the meditation, sometimes yogi might experience some difficulty, such as sleepiness, boredom, pain. When difficulty arises, one should step up the effort. There are 3 stages of effort: initial effort, step up effort in order to overcome difficulty, and then effort stage by stage until one reaches one's goal. So in the meditation retreat, one had made the initial effort to come to this meditation retreat, practice according to the guidance and instruction, practicing according to the schedule. One has made the initial effort. And when doing meditation, one might come across difficulties such as sleepiness. Sleepiness arises. If sleepiness arises, boost up your effort in the noting. Put more effort in the noting. In this way, one should apply aiming, directing the mind, which is vitakka. Applying the mind onto the object, vitakka, it is directly opposite of sleepiness. Vitakka keeps the mind open, fresh, and alert. And viriya, effort, is the opposing force that drives out the sleepiness. In this way, in order to drive out the sleepiness, apply the mind onto the object, vitakka. It is the opposite of sleepiness. Put more effort in noting the object. Effort, viriya, is the opposing force to drive out sleepiness. In this way, applying these 2 factors, one can overcome sleepiness, boredom. It could be overcome. Pada saat melakukan meditasi, mempraktekkan meditasi, kadangkala yogi bisa menghadapi kesulitan. Misalnya rasa mengantuk, kemudian jemu, ataupun rasa sakit. Ketika Anda mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan,
maka pada saat itu Anda harus meningkatkan usaha Anda. Ada 3 jenis usaha. Yang pertama adalah usaha awal, kemudian yang kedua adalah usaha untuk peningkatan usaha, untuk mengatasi kesulitan, yang kedua adalah usaha untuk mengatasi kesulitan, kemudian yang ketiga adalah usaha setahap demi setahap untuk sampai pada tujuan. Pada waktu Anda sudah datang melaksanakan retret meditasi ini, maka Anda sudah mengerahkan usaha awal Anda, sehingga Anda bisa sampai ke pusat meditasi ini, kemudian Anda praktek sesuai dengan instruksi dan bimbingan yang diberikan, lalu Anda juga mengikuti jadwal. Itu adalah usaha awal Anda, sehingga Anda bisa melakukan meditasi ini. Pada saat Anda mempraktekkan meditasi, Anda bisa saja menjumpai kesulitan. Misalnya kesulitan itu merupakan seperti rasa mengantuk. Ketika Anda menghadapi rasa mengantuk, maka pada saat itu Anda harus memperkuat usaha Anda di dalam melakukan pengamatan. Pada saat melakukan pengamatan, haruslah menunjukkan, mengarahkan kesadaran pengamatan ke objeknya. Vitaka, pengarahan ini adalah lawan dari rasa mengantuk. Vitaka ini menjadikan kesadaran Anda itu terbuka. Kesadaran menjadi terbuka. Sedangkan wirya atau usaha ini, ia bisa menyingkirkan rasa mengantuk ini. Jadi, seseorang ini harus selalu menggunakan vitaka dan wirya. Wirya ini, jika wirya ini ditingkatkan, maka akan bisa melenyapkan, menyingkirkan rasa mengantuk. Wirya ini adalah cara untuk mengatasi rasa mengantuk. Ketika seseorang menggunakan vitaka dan wirya, maka dia akan bisa mengatasi rasa mengantuk maupun rasa jemu. And do walking meditation. After your meal, to digest the food, one should walk right, left, for about 20 minutes, right, left. And after that, lifting, placing, moving, placing. So walking right, left, not too slow, not too fast. It helps digest the food so that there will be less sleepiness during the sitting meditation. Lifting, placing, moving, placing. Walking meditation generates effort. It's a multiple effort. One has to make the effort in order to lift the foot. And in order to be able to note it as lifting, one has to make effort in order to note it as lifting. In this way, walking meditation generates double effort. And it also, if you can do good walking meditation, the effort, the mindfulness, the concentration you gain from walking meditation, carry it till the sitting. After you finish the sitting, after you finish the walking, when you walk back to the sitting place, be mindful of each step. Wanting to sit down, sitting down mindfully, bowing down mindfully, arranging your hand and leg mindfully one after another, so that the mindfulness concentration will be continuous. In this way, the effort that is developed in the walking meditation, the mindfulness and concentration you gain from walking meditation, carry it till the sitting. Note continuously when you walk back, when you stand, when you
sit down, when you bow down, when you arrange, so that mindfulness, concentration you gain from walking meditation will be carried to the sitting. And when you sit, you'll be able to concentrate on the rising, falling. There will be less pain. And even if the pain arises, you'll be able to note them. There will be less sleepiness. And when sleepiness arises, you will be able to note sleepiness, and the sleepiness will go away if you note it properly. Shaledo Charu berpesan, Anda harus melakukan meditasi jalan setelah waktu-waktu makan untuk pencernaan. Anda harus melakukan meditasi jalan dengan langkah kanan kiri selama 20 menit. Setelah itu Anda melakukan dengan angkat, letakkan, angkat, letakkan. Jadi ketika Anda melangkah dengan kanan kiri, Anda jangan melakukannya dengan sangat pelan, dengan sangat lambat, ataupun terlalu cepat. Dengan melakukan meditasi jalan ini akan bisa mengurangi rasa mengantuk pada saat Anda melakukan meditasi duduk. Meditasi jalan, angkat, letakkan, angkat, letakkan, ini adalah menghasilkan, membangkitkan usaha. Orang harus menggunakan usaha untuk mengangkat kakinya. Lalu seseorang juga ketika mengamati sebagai angkat, dia juga harus mengerahkan usaha. Jadi di dalam meditasi jalan itu ada usaha rangkap. Juga jika Anda bisa melakukan meditasi jalan dengan baik, usaha, perhatian murni, dan konsentrasi yang Anda peroleh, yang Anda bangun pada saat Anda melakukan meditasi jalan, harus Anda bawa sampai ke Anda melakukan meditasi duduk. Jadi setelah meditasi jalan selesai, Anda harus tetap mempertahankan perhatian murni di setiap langkah Anda. Ketika Anda ingin duduk, Anda harus amati sebagai ingin duduk, kemudian duduk, dan pada saat Anda bernamaskara, bersujud, Anda juga amati. Demikian pula ketika Anda mengatur tungkai dan lengan Anda harus amati juga. Ketika perhatian murni, konsentrasi bisa terjaga berlangsung terus-menerus, maka kita harus menjaga supaya konsentrasi, perhatian murni dan konsentrasi ini berlangsung terus-menerus. Jadi, perhatian murni dan konsentrasi yang Anda peroleh pada saat Anda melakukan meditasi jalan harus Anda bawa menuju ke meditasi duduk Anda. Anda harus terus-menerus melakukan pengamatan. Ketika Anda berjalan, ketika Anda berdiri, kemudian ketika Anda akan duduk dan betul-betul sudah duduk, serta ketika Anda bernamaskara. Dengan demikian, perhatian murni yang Anda peroleh pada saat Anda bermeditasi jalan itu bisa Anda bawa sampai ke Anda melakukan meditasi duduk. Jika Anda bisa melakukan ini, maka konsentrasi Anda ketika Anda melakukan meditasi duduk bisa terjaga. Anda bisa melihat gerakan kembang dan kempis. Kemudian juga rasa sakit berkurang. Andai pun rasa sakit itu muncul, Anda bisa melakukan pengamatan dengan baik. Rasa mengantuk pun berkurang. Kalaupun rasa mengantuk itu muncul, Anda bisa melakukan pengamatan. Anda melakukan pengamatan dan pengamatan itu bisa Anda atasi melalui pengamatan Anda. Okay, so it's taking longer than the Dhamma talk is coming to an end. Sorry for taking more time.
in the Never Dhamma mind. talk. So Never this will mind, Jan. be for today until we meet the day after for Dhamma talk. Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Salido Caru menyatakan bahwa hari ini ceramah memang mengambil waktu lebih banyak. Maaf untuk itu. Salido Caru akan memberikan ceramah Dhamma lagi lusa. Ya. Siale mengakhiri ceramah Dhamma untuk hari ini sampai di sini. Sadhu, 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 sadhu. Para yogi mohon bernamaskara. Setelah itu agar tetap mengambil sikap anjali karena Yang Mulia Salido Caru akan segera meninggalkan Zoom meeting ini. Okay. Please be anjali because Venerable Salido Caru will soon leave this Zoom. Thank you so much, Shali. Thank you, Charlie.